Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama lengkap saya Alfianus Turugegi Jawa, NIM 2018-5268. Kelas A, dosen pengampu Bapak Rifki Aldila Primasworo STMT. Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Jadi baik, mari kita masuk di slide kedua. Kita akan masuk di pokok pembahasan mengenai pengadaan barang dan jasa. Kita akan membahas mengenai gambaran umum dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang atau jasa adalah suatu organisasi yang memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi sebuah kebutuhan internal dan eksternal. Oleh karena itu, hampir semua organisasi, baik organisasi yang bergerak di sektor bisnis, organisasi profit, dan sektor nirlaba, non-profit, maupun sektor pemerintah, melakukan sebuah proses pengadaan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan mereka masing-masing. Kita masuk di slide berikut, yaitu tujuan dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam tujuan pengadaan barang dan jasa memiliki 8 tujuannya, yaitu yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh, mendorong perataan ekonomi. Yang kedelapan, mendorong pengadaan berkelanjutan. Masuk di slide berikut, yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang atau jasa pemerintah yang disingkat BPJP adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Yang slide berikut masuk di siklus tahapan dan proses pengadaan barang dan jasa. Siklus ini kita mulai dari proses pengendalian barang dan jasa. Dari proses akan masuk di perencanaan planning, pemrograman, programming, ke penganggaran budgeting, ke pemilihan penyedia, lanjut ke pelaksanaan kontrak dan pembayaran, lanjut ke penyerahan pekerjaan atau handover, lanjut ke pemilihan dan pemanfaatan, dan akan kembali pada proses pengendalian barang dan jasa. Kita masuk di slide berikut, kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja ini, pengadaan barang atau jasa adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan struktur sebuah proyek pengadaan barang atau jasa yang telah disusun oleh SKPD atau dinas terkait. Kita masuk di slide berikut, pengelolaan dokumen pengadaan barang dan jasa. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pokok perubahan struktur lebih sederhana memiliki dua, yaitu yang pertama, simplifikasi, ada 3, hanya mengatur hal yang bersifat normatif.
menghilangkan bagian penjelasan. Standar dan prosedur diatur dalam peraturan LKPP dan peraturan Kementerian Sektor terkait. Yang kedua, best practice. Menerapkan praktek tersebut. Melaksanakan pengadaan barang atau jasa. Slide berikut. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ada 3. Yang pertama, diberlakukannya Perpres 12 tahun 2021 terbaru ini sangat penting guna memperbaiki tata kelola, menurunkan permasalahan korupsi dalam dunia tender pengadaan barang atau jasa, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran. Yang kedua, selain itu, perubahan Perpres tentang PBJ ini juga akan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, serta pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga, jangan Perpres baru ini kebocoran dan penyimpangan yang terjadi dalam tender PBJ dapat dicegah atau setidaknya diminimalasi. Perpres 12 tahun 2021 mengubah atau menambah kekurangan Perpres 16 tahun 2018 yang dianggap tidak mampu meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Slide berikut. Sewa kelola. Sewa kelola dilaksanakan manakala barang atau jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha. Sewa kelola dapat juga digunakan angka mengoptimalkan pemanfaatan pemerintah, sumber daya atau kemampuan barang atau jasa yang bersifat teknis yang dimiliki rahasia dan mampu dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta pemberdayaan organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat. Slide berikut. Tata cara dan dalam evaluasi penawaran. Memiliki pengertian, evaluasi dokumen penawaran adalah kegiatan panitia pengadaan dalam meneliti dan menilai semua dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia jasa. Slide berikut, evaluasi penawaran sampul 1. Data yang dievaluasi dokumen penawaran adalah data yang diunggah pada sistem pengadaan secara elektronik sesuai dengan data syarat-syarat yang tertulis dalam dokumen pengadaan. Evaluasi sampul 1 meliputi 2, yaitu evaluasi administrasi dan yang kedua evaluasi teknis. Dan berikut, evaluasi administrasi memiliki 3 hal, yaitu yang pertama, hal-hal yang perlu dievaluasi administrasi adalah memiliki 2, yaitu surat penawaran, jangka waktu berlakunya surat penawaran. Kedua, peserta yang meliputi persyaratan administrasi. Dilanjut dengan evaluasi teknis. Ketiga, bila tidak peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka seleksi dinyatakan gagal. Ketiga, evaluasi dokumen teknis. Hal-hal yang perlu dievaluasi adalah pertama, unsur-unsur pokok yang dinilai adalah A. Pengalaman perusahaan, B. Pendekatan dan metodologi, C. Kualifikasi tenaga ahli, D. Jumlah pembobotan. Dan terima kasih dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dan selamat sore.